Halo Sobat Macemonia, saya Denny Nakdalung. Hari ini saya akan melakukan regrease untuk Kenzi Polarize yang 6000. Nah, kemarin sebelum yang 6000 itu saya sudah sempat dikirim yang 3000. Sempat dikirim dan saya pakai beberapa kali. Tapi ini belum ada strike yang berarti. Nah, ini ada bekas-bekas air lautnya, lupa dicuci lagi. Oke, jadi ini belum ada strike yang berarti, dalam artian kalau sebuah reel untuk mengetahui performanya benar-benar sesuai dengan keinginan kita, dalam artian begini, kita beli reel nih, ini reelnya ini paten apa enggak gitu, cager apa enggak. Kalau orang Bali bilang tuh cager. Cager itu paten dalam artian ketika dia kena ikan besar dia nggak akan ada masalah. Nah, kalau untuk Kenzi Polarize ini belum ada kenaikan besar, jadi saya belum bisa menentukan apakah reel ini benar-benar sesuai dengan performanya, karena di dalam menentukan kekuatan sebuah reel dalam artian tingkat balance dan keseimbangan ketika kita fight dengan ikan itu prosesnya lama. Jadi mungkin sekali dua kali strike ikan besar belum terasa, tapi ketika sudah 10 kali 15 kali strike ikan besar di sana akan terasa biasanya. Pertama dari bile armnya itu sering. Nah, kalau ini kan bile armnya masih presisi sekali. Kemudian dari spoolnya. Nah, biasanya kalau tidak ada landasan spoolnya ketika strike ikan besar yang terlalu sering, nanti dia bisa goyang-goyang. Nah, kalau ini masih benar-benar presisi, masih benar-benar balance, nggak ada masalah. Dan biasanya kalau di reel Kenzi yang murah-murah itu sekali dua kali pakai, atau nggak Kenzi aja sih, di reel-reel lain juga berlaku demikian. Ketika sekali dua kali pakai, kadang-kadang di sini sudah teroksidasi dia, di baut-baut ini, cover di bagian bile armnya, kemudian di bagian bodyguard di bagian belakangnya teroksidasi dia karena kualitas bahannya kurang bagus. Nah, kalau Polarize ini masih terlihat mulus, meskipun kemarin pas saya mancing light jigging, kemudian mancing teknik dasaran, ini saya pakai lumayan kena air laut. Jadi di sini sedikit bisa saya simpulkan, tapi saya juga belum yakin. Kalau saya pakai mancing 5 kali atau 10 kali nggak ada oksidasi, baru saya yakin bener. Ini baru 2 kali dia pakai mancing. Jadi tingkat keyakinan saya masih sedikit, dan saya pun sedikit juga menyimpulkannya bahwa material cover untuk Kenzi Polarize ini bisa dikategorikan material yang bagus, seperti itu. Ini saya isi PE berapa kemarin? PE 1 200 meter. Jadi masih ada space gini. Orang kemarin mancing light jigging sama dasaran yang nggak terlalu dalam dia. Di 30 meter, 40 meter, sayangnya tidak ada ikan besar yang kena, seperti itu. Dan kita kembali ke yang 6000. Nah, kalau 6000 tentu saja nanti kapasitasnya akan beda. Kemudian daya pengeremannya juga beda. Nah, biasanya kalau saya reel baru, tentu saja akan saya regrease. Saya akan regrease secara keseluruhan, terutama di bagian bearing, kemudian bagian penting yang nanti kemungkinan besar akan kena air laut. Bagian drag washer juga biasanya akan saya regrease dia. Jadi saya akan cek drag washer dulu. Nah, pada dasarnya sudah ada grease-nya juga. Jadi untuk yang ini sudah ada grease. Nah, ini sudah ada grease-nya ya. Sudah ada grease, jadi cukup nanti kita cek aja. Berarti kalau biasanya kalau reel-reel murah itu tidak ada drag grease-nya, kering dia. Nah, itu perlu kita tambahkan untuk penambahan grease-nya, seperti itu. Kalau ini sudah ada drag grease-nya. Nah, di sini ada dua sisi support bearing, depan dan belakang. Yang di sini tadi, yang di dua ini.
Nah ini ada 2, jadi dia taruh 3. Kemudian yang penting untuk di rigris itu line roller juga. Line roller biasanya juga perlu kita lakukan penambahan grease. Nah ini cover ini cuma segini. Ini rawan patah apa enggak sih? Nah ini kayak gini nih. Jadi memang sih tujuannya mengurangi bobot spool mungkin ya, dengan mengurangi keseluruhan body. Jadi dibolongin, diganti dengan yang begini. Cuman khawatir juga dengan model yang seperti ini gitu, kena benturan tas, patah biasanya. Jadi hati-hati aja kalau pada saat memancing seperti itu. Oh ya, ini saya reviewnya di kantor saya, di kantor di guest house. Jadi mungkin backgroundnya beda. Ini nggak mau dia. Alat saya terbatas kalau di kantor sini. Sebentar saya ambil kunci Inggris saja. Untuk secara keseluruhan konfigurasi dan uh, sistem kerja mesinnya saya rasa sama dengan yang 3000. Jadi saya tidak ada melihat perbedaan, dalam artian mungkin sama. Jadi yang membedakan ya hanya kapasitas untuk reelnya, misalnya spoolnya lebih besar, kemudian dragnya kekuatannya lebih besar, kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi tidak ada banyak yang bisa saya jelaskan lagi di sini, cuman kita lihat aja gitu loh. Kita cek aja gitu. Nah seperti ini. Pada pinion gearnya juga pakai 2 bearing, jadi menarik sekali Genzi Polarize ini. Tinggal nanti seiring kita pakai baru ketahuan dia gimana performanya. Jadi yang ketika dulu Genzi barangnya itu yang murah-murah aja gitu, yang biasa-biasa aja, sekarang muncul Polarize, muncul Boston yang akan bersaing di tier yang agak tinggian lagi kayak gitu. Jadi sudah nggak bisa lagi dianggap kaleng-kaleng nih gitu. Genzi juga ngeluarin. Oke, akan saya bukain aja dulu. Nah, seperti ini. Di mana gear daripada Genzi Polarize ini disebutkan bahwa gearnya ini berbahan dural, cuman duralnya beda dia dengan dural 7075. Saya lupa kemarin namanya apa ya, dibilang sama Pak Teddy, lupa saya. Nah kayak gini, jadi dia lebih pekat, kayak lebih pekat gitu dia. Cuman ya yang namanya dural tentu saja ada kelas-kelasnya masing-masing, tergantung daripada material penyusun untuk dural tersebut. Jadi dural itu dasarnya adalah aluminium. Nah, aluminium itu ada yang dikombinasikan dengan tembaga, ada yang dikombinasikan dengan
material yang lainnya, misalnya baja, misalnya apa gitu. Jadi nanti dural tersebut akan memiliki kualitas dan tingkat kekerasan yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi logikanya begini, semakin bagus dan semakin keras bahan daripada penyusun dural tersebut, logikanya dia akan semakin mahal. Anggap saja duralnya Kenzi Polarized dengan duralnya Shimano Stradix, saya yakin pasti beda seperti itu. Jadi kita tidak bisa pukul rata, dan beberapa waktu belakangan ini produsen real nasional dalam artian produk-produk brand nasional itu rata-rata sudah ke dural semua, dalam artian sudah mulai jor-joran, dari Daido, dari Tridentech, dari Kenzi, dari Iroli, dan brand-brand yang lainnya sudah ke dural semua. Dan saya berharap dural tersebut tidak menghipnotis Anda gitu loh. Jadi mentang-mentang dural ini bagus saja, bukan seperti itu. Contoh di review saya kemarin yang Tridentech itu duralnya kan aus dia. Kayak gitu. Saya pakai dural reel dengan gear dural senilai 700-800 ribuan. Saya pakai zinc yang Daiwa Saltis atau Daiwa Caldia, itu strike ikan besar-besar. Zincnya bertahan, duralnya aus kayak gitu. Jadi yang nonton reviewnya DND, saya berharap jangan langsung tergiur, oh ini dural bagus, bukan seperti itu. Jadi duralnya itu ada tingkatan-tingkatan klasifikasi tingkat kekerasannya gitu. Dan bahan penyusunnya yang tahu ya pabriknya, bukan saya gitu. Nah, sedangkan kalau di Kenzi Polarized ini saya melihat duralnya lebih pekat, tidak putih bersih seperti dural-dural yang sering kita temukan di produk reel yang sedang beredar santer pada saat ini kayak gitu. Kemudian kalau sistem kinerja fungsi rotasi reelnya saya rasa sama semua, dalam artian sama semua Polarized. Jadi maksud saya jadi Polarized yang kecil yang saya rasa sama. Kemudian support bearing ditempatkan pada tempat yang sudah semestinya, seperti pinion gear ada 2, kemudian di spool juga ada 2 depan belakang, itu sudah cukup. Kemudian pola one way-nya juga sudah tertutup, sudah oke. Jadi apalagi tinggal pembuktian aja udah kalau kayak gini. Seal-nya juga sudah di beberapa bagian lengkap. Kemudian di sini ada support idle gear. Jadi support idle gear ini saya melihat lebih fungsinya membuat balancing. Jadi gini, ini kan oscillating gear, dia sifatnya menumpang di bearing, ya kan? Menumpang di bearing, di mana bearing ini dia memegang pada pentolan bodi reelnya. Kalau tidak ada ini, dia akan goyang-goyang begini, ya kan? Ini, saya jelaskan deh. Jadi sebuah penempatan yang tepat dilakukan oleh si pembuat reel Kenzi Polarized ini. Kalau ini saja nggak ada support idle gear kecil ini, saya pastikan dia akan goyang-goyang. Nah, meskipun dia sudah di bawah, tapi ketika dikasih ini, jadi dia ada pemegang. Ketika ininya balance tanpa goyang, otomatis lokomotif slider yang di sini juga tidak akan goyang. Nah, dia saling terhubung, tidak akan goyang, dibantu lagi oleh slider guide di sini sehingga dia makin tidak goyang, ya kan? Dia akan terhubung dengan main shaft yang tidak goyang, sehingga nanti susunan tali ratanya dia akan sempurna
kayak gini. Ini rata sempurna dia. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi kadang ada tuh yang punya ungkapan, oh, pakai mom shaft biar lebih kuat, lebih bagus, tali lebih rata. Tidak seperti itu. Ketika sebuah sistem rotasi yang balance antara lokomotif slider, kemudian ini oscillating gear dengan slider guide-nya yang proporsional, tidak goyang, saya pastikan ke arah depan, ke main shaft dan ke spoolnya dia tidak goyang dan akan menjadi balance. Jadi dari yang saya lihat sini, Kenzie Polarized ini saya yes. Saya yes, dan harganya kalau yang saya tahu Kenzie pastinya terjangkau sih dia. Terjangkau, tinggal nanti jangan main stok barang aja, nanti stoknya misalnya jadi langka kayak gitu. Stok jadi langka, harga jadi mahal, ya janganlah. Dimana slogan dan moto daripada Kenzie ya itu tadi, pengen jual barangnya yang murah-murah aja dengan tujuan membantu angler-angler Indonesia kayak gitu. Oke, ini line roller akan saya cek juga. Ini juga center line-nya terlalu dekat ya. Terlalu dekat banget dengan bail arm-nya. Saya belum coba apakah dia akan berpengaruh gesekan. Pengaruh gesekan saya rasakan di Saltiga 2010. Jadi saya berbagi pengalaman di sini. Ini dia sobat macam-macamnya. Jadi Saltiga 2010 ini line rollernya dia agak miring ke arah kanan, sudut kemiringannya dia mendekati arah bail arm ini. Arah bail arm ini, jadi akan saya tunjukkan. Jadi ini landasan tali, dia sudutnya agak miring ke arah kanan, ke arah bail arm, meskipun dia tidak nempel bail arm ya. Jadi line rollernya ada penahannya di sini. Ada penahannya. Nah, ketika beban ekstrim, anggaplah strike ikan 5 kilo ke atas, terkadang ketika posisi posisi rotornya tidak sesuai dengan arah ring guide-nya, maka tali akan tertekan ke sebelah kanan dan di sana akan ada torsi beban gesekan seperti itu. Meskipun itu tidak lama sih, misal gini nih, ketika kita strike kemudian ditarik, dia ketarik ikan. Nah, di saat posisi bail arm-nya tidak di sini, kita kan nggak tahu posisinya di mana karena kita memang benar-benar istilahnya adu timing antara timing kita dengan timing ikannya. Jadi kita tidak memikirkan lagi posisi line rollernya. Nah, suatu ketika posisi line rollernya di sini, dia pasti akan menekan ke arah kanan. Nah, ketika dia tidak ada center line-nya, tidak ada garis tengah yang proporsional, dia talinya itu akan kemana-mana. Nah, sekelas Saltiga aja begitu. Ini terjadi juga di Saltiga 2020. Nah, ini dia. Sebelumnya disclaimer, ini bukan maksud saya membandingkan ya Kenzie dengan Saltiga, bukan. Tolong buka pola pikir Anda. Kalau Anda ingin pintar, cerna kata-kata saya dengan pikiran bersih dan tenang, nanti Anda akan dapat ilmu yang berharga sekali dari saya kayak gitu. Nah, kembali lagi ke masalah line roller. Nah, line roller 2010 Saltiga itu modelnya sama dengan yang 2020. Sehingga dulu di review saya pernah ini saya bahas juga masalah line roller ketika menarik beban konstan ditambah lagi posisi ring guide dengan arah center line tali dari bail arm ke ring guide-nya tidak proporsional, maka akan ada suara dia tek 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 tek, tek gitu di 10 dan 20 meter terakhir mendekati tali leader kita kayak gitu. Nah, dari dalam hal ini saya merasa sekelas Daiwa Saltiga pun dia
mengalami kekurangan, dalam artian ini kecolongan dia. Itu kenapa di Saltiga 2025 dirubah lagi. Nah, kayak gini. Dirubah lagi. Dibikinkan lagi center line di tengahnya. Nah, jadi dibuat lagi cekungan, bukan lagi merata dan lurus ke sini, dibuat lagi center line di sini sehingga yang 2025 saya sama sekali tidak mengalami kendala ketika fight dengan ikan besar dengan posisi apapun dan arah dimanapun. Kayak gitu. Jadi alasan saya tentang line roller yang harus ada center line-nya itu sangat penting sekali. Berdasarkan pengalaman yang saya temukan di lapangan, di dalam pemakaian reel, dan ketika strike ikan besar seperti itu. Nah, Kenzie ini ada center line-nya. ini ada center line-nya. Cuman masih terlalu dekat dengan bail arm-nya. Nah, saya belum tahu nih nanti apakah ini nanti akan keluar bunyi gesekan atau enggak. Belum tahu karena saya belum coba. Mudah-mudahan nggak ada karena ini ada center line-nya di sini. Cuma dia terlalu nempel dengan bail arm-nya. Solusinya sih biasanya saya tambahkan sedikit ring sehingga ini akan sedikit lebih keluar begini. Keluar lagi sedikit aja. Jadi dia tidak akan menyentuh si bail arm-nya ini. Jadi kayak gitu dia. Oke, di sini pakai satu bearing saja dia. Oke, satu bearing dengan posisi bearingnya di luar dari center line. Jadi ini sedikit kekurangan juga seperti itu. Oke, jadi saya rasa demikian saja untuk regrease. Seperti biasa, saya akan lapisi secara keseluruhan, misalnya permukaan bodi ini. Kemudian line rollernya ini kanan kirinya akan saya kasih grease, contohnya gini. Jadi biasanya akan saya grease. Nah, saya akan grease merata begini. Ini biasanya akan melindungi bearing. Setidaknya dia akan mempertahankan umur bearing. Nah, kemudian di sini juga dikasih. Sini juga kasih grease. Kayak gini. Nah, ini akan menjadi kurang digeser. Nah, di sini akan menjadi barrier ataupun pelindung dari line rollernya, di mana line roller kan dia adalah part yang paling pertama, spare part yang paling pertama yang bawa air dari tali kayak gitu. Nah, kayak gini. Begitu juga untuk lahar atau bearing bisa dilakukan metode regrease. Nah, kalau ini kan bearingnya tidak bisa dibuka, jadi ada biasanya alat injektor untuk memasukkan bearing ke dalam memasukkan grease ke dalam bearing, atau permukaan bearingnya itu bisa dikasih grease seperti ini. Ini sudah cukup melindungi juga biasanya. Nah, kayak gini. Lakukan di semua bagian. Kemudian ini juga tak kalah penting. Permukaan one way ini bisa dilapisin seperti ini. Baru dimasukkan lagi ke sini. Supaya nanti kalau ini kena air dia nggak lengket seperti itu. Kemudian bolongan-bolongan bearing, housing atau rumah-rumah bearing ini juga bisa dikasihin grease semua. Nah, kayak gini. Kalau banyak ada grease sekalian permukaannya. Nah, kayak gini tipis-tipis saja udah. Baru masukin lagi bearingnya. Setelah itu bearingnya diolesin lagi. Ini jika tidak bisa membuka bearing. Tapi kalau bearingnya bisa dibuka, di klipnya itu bisa dibuka, masukin lagi grease. Tapi pakai grease yang encer, jangan pakai yang kental. Nanti putarannya akan terasa berat dia. Kemudian gear juga jangan lupa. Kadang-kadang meskipun dia
reel baru, gear baru, terkadang grease-nya itu dia ke arah samping. Tidak ada salahnya juga kalau kita kembalikan ke jalur geriginya. Kayak gini. Oke, kembalikan lagi ke jalur gerigi. Yang lain-lain juga diolesi grease secara merata, drag washer, kemudian pasang kembali. Oke, saya Denny Nakdalung. Demikian saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, Kenzi Polarize ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik under 1 juta, di mana dugaan saya duraluminnya beda dengan dural yang pada umumnya. Saya lupa nama jenisnya apa, apakah G1 atau apa, nggak ngerti saya. Tinggal nanti seiring dengan pemakaian, perjalanan waktu, nanti akan terbukti bagaimana kualitasnya. Apakah dia akan bertahan dengan lama atau sekedar 5 kali pakai karena strike 2-3 kali ikan besar dia sudah aus. Biarlah waktu yang akan membuktikannya. Oke, saya Denny Nakdalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.